Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Aswaja kelas 3 semester 2 yang temanya masih berkaitan dengan Mabadi' Khairul Ummah, di mana sudah kita bahas di pertemuan pertama. Mabadi' Khairul Ummah salah satunya adalah membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah umat yang lebih baik nantinya. Yang pertama tadi ada sidqu dan ada al-amanah wal wafa bil ahdi. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas, mengingatkan kembali kemarin, ada yang namanya as-sidqu yang berarti adalah jujur atau kejujuran. Lalu ada al-amanah wal wafa bil ahdi yang artinya dapat dipercaya atau memenuhi janji. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam membahas Mabadi' Khairul Ummah, perlu saya singgung sedikit tentang poin pertama yang terkandung dalam Mabadi' Khairul Ummah. Yang pertama adalah sidqu. Di pertemuan pertama sudah panjang lebar saya terangkan tentang sidqu yang berarti adalah jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, sesuai dengan sifat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sejak kecil sudah mempunyai sifat siddiq yang artinya jujur, sehingga beliau pun menjadi seorang manusia, seorang umat, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi suri tauladan bagi kita semua sampai nanti hari kiamat. Mabadi' Khairul Ummah itu adalah intinya bagaimana cara kita membangun umat biar lebih baik. Nah, salah satu yang harus diterapkan dalam hal tersebut adalah sifat jujur dalam setiap insannya, atau bagi setiap umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Siddiq kalau sudah kita terapkan, maka selebihnya akan ikut dengan sendirinya secara pelan-pelan. Yang kedua, dalam sikap siddiq atau as-sidqu ada beberapa poin. Yang pertama dalam bersikap, jujur dalam berbicara, jujur dalam berbuat, jujur dalam berpikir. Nah, beberapa hal tadi juga sangat mendukung kita dalam proses pembentukan Mabadi' Khairul Ummah. Yang kedua ada al-amanah wal wafa bil ahdi, yang artinya dapat dipercaya dan memenuhi janji. Amanah sebagaimana al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu memenuhi janji. Sudah amanah lalu memenuhi janji. Itu adalah kandungan kedua dari Mabadi' Khairul Ummah. Di bab berikutnya adalah bab 5, masih dalam konsep Mabadi' Khairul Ummah, membentuk umat yang lebih baik. Ada beberapa poin di bab 5 ini, ada at-ta'awun, al-adalah, dan al-istiqomah. 3 poin ini juga bagian dari kandungan Mabadi' Khairul Ummah. Yang 2 sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan kedua ini kita fokus pada at-ta'awun atau poin ketiga dalam proses membuat umat yang lebih baik, yaitu at-ta'awun. At-ta'awun artinya tolong menolong. Secara bahasa artinya tolong menolong. Nah, secara luasnya tolong menolong sesama makhluk atau sesama manusia atau bahkan antar makhluk. Yang penting adalah tolong menolong. Nah, tolong menolong di sini harus kita garis bawahi. Tolong menolong itu mutlak bagi setiap manusia, karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama. Tetapi tidak menutup kemungkinan tolong menolong itu juga terbatasi oleh yang namanya mungkin agama, mungkin yang lain. Ta'awun berarti tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini juga batasan dalam, misalnya dalam agama tadi. Kita boleh tolong menolong dalam hal kebajikan atau kebaikan, dalam hal sosial atau dalam hal ekonomi bisa kita tolong menolong. Akan tetapi dalam hal ketakwaan atau dalam hal ibadah, kita wajib yang namanya membedakan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya hal sosial.
Jadi ketika ibadah kita harus mengecualikan, kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal ibadah antar umat beragama. Nah, sifat ta'awun mendorong setiap manusia atau setiap orang untuk berusaha bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan kepada orang lain. Ini khususnya dalam hal sosial, dalam hal kemasyarakatan. Seperti firman-Nya Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Nah, jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Ini khususnya untuk orang Islam. Tetapi kalau kita berbuatnya itu antar umat beragama, kita cuma dalam hal kebaikan saja. Misal kita bertetangga dengan orang Kristen, yang harus kita tolong menolong adalah hal dalam kebaikan saja. Kalau dalam hal agama, kita wajib menyendirikan atau mengecualikannya. Kita tidak boleh tolong menolong. Misalnya orang Kristen mau apa, terus kita tolong biar dia beribadah dengan lancar. Nah, itu tidak boleh. Atau mungkin kalau orang Kristen lagi beribadah, orang Islam harus berhenti beribadah. Nah, itu juga tidak boleh. Artinya kita wajib untuk saling menjaga ibadah masing-masing, tidak diharuskan untuk tolong menolong. Dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa atau pelanggaran. Kalau ada maling, masa ya kita tolong? Tidak mungkin kan? Artinya kalau itu memang salah, maka kita tidak boleh tolong menolong dalam hal tersebut. Itu gambaran singkat untuk at-ta'awun, artinya tolong menolong. Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah al-adalah dan istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.